Pemain diaspora Timnas Indonesia U17 tersisa 3 pemain saja. Kalau perlu ada penambahan lagi dengan pemain-pemain diaspora ini. Dan Frank Wormuth tentunya tahu persis apa yang harus dia lakukan terhadap tim ini. Karena kita harus tampil maksimal. Ya, sebagai tuan rumah bukan saja sukses sebagai penyelenggara, tapi kita juga harus sukses dengan tim nasional kita U17. Karena kita harus tim kuat. Ini kejuaraan dunia. Tidak boleh asal-asal. Jadi pemain-pemain kita harus benar-benar pemain yang bagus. Ya, seperti yang saya selalu bilang, pemain keturunan yang grade A. Pemain yang berpengalaman. Nah, Timnas Indonesia U17 telah selesai menjalani pemusatan latihan atau TC di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 14 Agustus. Dari hasil TC tersebut, 1 pemain keturunan atau diaspora dicoret. Sebelumnya terdapat 29 pemain Timnas U17 yang menjalani TC di Solo pada 9-14 Agustus kemarin. Dari 29 pemain ini, 4 diantaranya terdapat 4 pemain diaspora, yakni Welber Liskot de Halim Jardin, Aaron Layam Sutela, Igor Arung Bumi Sanders, dan ada Altaf Fawaskan. Nah, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan dari 7 pemain diaspora yang mengikuti seleksi Timnas U17 saat ini, tersisa 3 orang setelah TC di Solo. Dia pun akan terus mengevaluasi pemain diaspora yang masih ada sekarang. Dia menegaskan PSSI memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti seleksi dengan syarat mereka punya keturunan dan paspor Indonesia. Dia pun menegaskan siapapun dan dimanapun pemain diaspora ada dan diberikan kesempatan. Dia mengatakan TC Timnas Indonesia 17 setelah dari Solo bergeser ke Jakarta. Di Jakarta nanti ia akan memantau hasil seleksi pemain Timnas U17 dari 12 kota. Dia mengatakan dari seleksi nasional nanti akan diambil 50 pemain terbaik. Dari pemain ini yang paling baik diambil Coach Bima pada beberapa pemain saja. Dan untuk sisa pemain yang tidak dipanggil, Timnas U17 akan disalurkan ke Akademi Klub Liga 1 termasuk ke Persis Solo. Dia menambahkan setelah selesai TC di Jakarta, Timnas U17 akan kembali menjalin TC ke luar negeri Jerman dengan membawa 26 pemainnya. Untuk TC ke Jerman akan lebih fokus pada permainan Timnas U17. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Klub kandang Brazil Sao Paulo turut merespon pemanggilan Welber Jardim ke Timnas Indonesia U17, mengaku bangga terhadap sang pemain. Lewat keterangan yang dirilis di laman resmi klub pada Minggu 13 Agustus kemarin, Sao Paulo menyatakan sikap soal pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia U17. Pernyataan ini dirilis bersamaan dengan salah satu pemain Sao Paulo yang juga dipanggil Timnas kelompok umur Bolivia. Khusus untuk Welber Jardim, Sao Paulo menyebut jika pemain mudanya itu tengah berada di pemusatan latihan atau TC di Solo. Salah satu klub besar di negeri Samba ini terkesan bangga dengan Welber Jardim yang bakal berlaga di Piala Dunia U17 bersama Indonesia. 2 pemain Sao Paulo dipanggil dalam beberapa pekan terakhir untuk mempertahankan seleksi. Dari tim U16, Welber dipanggil ke skuad Indonesia, sedangkan Lysander dari U15 masuk Rostel Bolivia. Bek kanan Welber berada di Solo, Surakarta untuk berlatih bersama tim Indonesia U17 yang sedang mempersiapkan Piala Dunia kategori tersebut antara November dan Desember. Welber berusia 16 tahun, lahir di Indonesia dan merupakan anak dari ayah Brazil dan seorang ibu dari Indonesia. Pemain telah berada di Sao Paulo sejak dia berusia 10 tahun, ujar mereka. Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang turut dipanggil Bima Sakti untuk membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang termasuk dalam TC Squad Garuda Asia itu meski datang terlambat. Ya, keterlambatan bergabungnya Welber Jardim ke skuad Garuda Asia tak lepas dari statusnya di Sao Paulo U17 di kompetisi lokal. Welber berangkat ke Indonesia pada awal Agustus lalu. Putra mantan pemain Persiba Balikpapan itu diharapkan memberikan dampak yang signifikan pada performa timnas nantinya. Sang pemain bakal turut terbang ke Jerman untuk melakukan pemusatan latihan yang memang digelar di salah satu negara tersebut. Piala Dunia U17 2023 akan digelar mulai 10 November sampai 2 Desember 2023 dan Indonesia menjadi tuan rumah di ajang tersebut. Di informasi bola yang terakhir, bertolak ke Thailand, Sintayong tegaskan Timnas Indonesia U23 bukan untuk liburan.
Ya, pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong memastikan Timnas Indonesia U23 akan memberikan perlawanan sengit demi meraih hasil yang terbaik di ajang Piala AFF U23. Meskipun skuad yang bertolak ke Thailand tidaklah komplit. Timnas Indonesia U23 memang sudah bertolak ke Thailand guna tampil di ajang Piala AFF U23 2023 yang berlangsung pada 17 sampai 26 Agustus di Thailand nanti. Namun dalam perjalanan ke Thailand, Timnas Indonesia U23 sejatinya berangkat tidak dengan kekuatan penuh. Sebab Sinteyong tak bisa membawa beberapa pemain andalannya. Sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Adi Satrio, dan juga Zaki Ashraf yang tak bisa ikut bertolak ke Thailand. Namun meski tidak dengan kekuatan terbaiknya, Sinteyong sebagai pelatih menegaskan pemain akan tetap bekerja keras. Sebab mereka ke Thailand untuk berjuang bukan untuk berlibur. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji mengatakan perhelatan Piala AFF U23 adalah salah satu rangkaian dalam persiapan Timnas Indonesia U23 menuju target lainnya, di mana Timnas Indonesia memiliki agenda lain selepas tampil di Piala AFF, yakni Timnas Indonesia U23 akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia pada September mendatang. Piala AFF U23 ini menjadi persiapan tim U23 yang berlaga di kualifikasi AFC Asia melawan Taiwan dan Turkmenistan pada September nanti. Lalu berlanjut ke target utama bisa berlaga di AFC Cup 23 di Qatar sebagai kualifikasi ke Olimpiade Paris. Jadi dengan semua rentetan turnamen itu, Piala AFF U23 ini menjadi sangatlah penting, kata Sumarji. Dan sebagai informasi di ajang Piala AFF U23, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B. Nantinya skuad Garuda Muda bakal bersaing dengan Malaysia dan juga Timur Leste.